Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang looping pada tipe data stringnya. Karena kemarin-kemarin kita coba looping berdasarkan tipe data number. Di sini kita akan coba melakukan looping untuk tipe data stringnya dengan contoh kasus, yaitu kita akan coba balik katanya. Di sini saya komen dulu. Kita langsung buat saja. Nah, di sini kita akan coba buat fungsi yaitu balik katanya. Yaitu kita akan buat balik kata untuk stringnya, di mana nanti kalau data yang kita ingin balik, contohnya string berupa contoh kata just, kita ingin balik, berarti nanti dia akan jadi kata seperti ini pada saat kita balik katanya. Meskipun sebenarnya ada string method untuk fungsi balik katanya, tapi di sini kita coba untuk looping untuk membalik sebuah katanya. Nah, pertama-tama kita buat seluruh variabel yang akan kita balik. Kita sebut saja namanya kata, yaitu just, yang akan kita balik. Kemudian di sini kita buat variabel, kita panggil berapa jumlah karakter dalam katanya. Nah, nanti yang kita balik itu berarti just yang dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3 di T-nya. Berarti kalau kita ingin balik just ini kan dia mulai dari indeks ke 0, J-nya indeks ke 0, U-nya indeks ke 1, S-nya ke 2, T-nya ke 3. Nah, kita ingin balik, kita ingin dia dibacanya dari indeks ke 3 sampai indeks ke 0 nantinya, supaya katanya terbalik dari T sampai J. Pertama-tama kita cari dulu berapa panjang dari katanya. Kita buat saja sini panjang kata. Nah, berarti kalau kita ingin panggil panjang katanya, sini kata titik length. Kita cari berapa panjang dari katanya. Nah, otomatis di sini kalau just yang kita cari panjang katanya, berarti di sini jumlah karakternya ada 4 nilai dari kata length-nya ini. Nah, setelah itu kan di sini dia mulainya harusnya dari indeks ketiga ya nantinya, bukan indeks keempat. Berarti nanti di sini length-nya kita kurang 1 supaya nanti dia mulainya dari indeks ketiga berakhir di indeks ke 0 yang akan dia tampilkan. Kita buat variabel lagi. Di sini kita buat namanya indeks kata, yaitu panjang kata kita kurang 1. Panjang kata kurang 1. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 3. Nah, dimana itu sesuai ya, kita mulainya dari indeks ketiga berakhir di indeks ke 0 yang J-nya. Kemudian kita lakukan looping. Nah, di sini saya gunakan looping while saja. Kalau teman-teman mau coba menggunakan looping for dan do while, silakan. Nah, berarti kondisinya di sini kita mulai dari indeks kata. Berdasarkan kondisi lebih besar sama dengan 0. Jadi dia mulai dari 3 berakhir jika kondisinya sudah tidak lebih besar daripada 0 nantinya, atau kondisinya sudah bernilai salah. Kemudian di sini saya buat lagi satu variabel untuk menampung nilainya. Saya buat saja namanya tampung. Nah, di sini variabel tampungnya kita isi. Kita isi dengan kata indeks ke dari indeks katanya. Untuk isi dari katanya. Kemudian di sini kita buat indeks katanya setiap berulang dia berkurang 1. Ya, nanti dia tampung di katanya dari indeks ketiga dulu, kemudian indeks kedua, indeks ke 1, dan indeks ke 0 yang terakhir. Berarti di sini indeks katanya kita kurang 1 setiap berulangnya. Kemudian terakhir kita tinggal konsol log saja di bawah, yaitu variabel tampungnya. Kita coba jalankan berhasil atau tidak. Node looping.js. Nah, maka akan berhasil di sini just dia kebalik dari yang tadinya just jadi to switch seperti ini. Jadi katanya dibalik. Nah, di sini kita bisa buat lebih menarik lagi untuk tampilan akhirnya.
Contoh mungkin kita buat tampilan akhirnya seperti ini. Kata, kita panggil variabel kata panah. Nah, kita buat seperti ini. Kita coba cek dia berhasil atau tidak. Nah, berarti sini just dibalik jadi secut. Nah, di sini saya akan jelaskan cara kerja dari ulangannya. Nah, pertama-tama di sini kita coba buat variabel yang ingin kita balik, yaitu just. Setelah itu kita cari panjang dari variabelnya. Nah, variabel panjang ini jumlah karakternya atau panjang dari stringnya itu ada 4. Atau ada 4 karakter dalam stringnya. Setelah itu, di sini harusnya kan kalau kita ingin balik, dia harus mulai dulu dari indeks ketiga yang T ini sampai indeks ke 0 yaitu J. Nah, di sini kita harus mulainya dari indeks ketiga. Nah, misalkan itu dia mulainya dari 4. Nah, harusnya kita kurang 1 supaya dia mulainya dari indeks ketiga. Di sini kita buat variabel untuk menampung indeks katanya. Indeks kata yang terakhirnya. Sini ada variabel tampung untuk menampung nilainya. Nah, di sini dia mulai dulu. Gunakan while, ulangan while, cek kondisinya apakah 3 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini benar-benar karena memang 3 lebih besar sama dengan 0. Karena benar-benar maka di tampungnya ini dia isi indeks ketiga dari variabel katanya. Nah, indeks ketiganya berarti T. Berarti tampungnya ini dia menampung kata T nantinya. Dan tampungnya ini menampung kata T karena kata indeks ketiga. Nah, kemudian indeks kurang-kurang. Indeks katanya dikurang 1. Jadi indeks katanya yang tadinya 3 dikurang 1 jadi 2. Nah, dia cek lagi apakah 2 itu lebih besar sama dengan 0. Karena masih bernilai benar, maka dia tampung lagi kata indeks kedua dari katanya, yaitu S. Dia tampung ke variabel katanya ini. Jadi sudah dia masukkan T, dia masukkan lagi S. Kemudian dia kurang lagi 1. Jadi yang tadinya indeks kedua, 2 kurang 1 jadi 1. Dia cek lagi apakah 1 itu lebih besar sama dengan 0. Masih bernilai benar, maka dia cek lagi atau dia masukkan lagi kata dari indeks ke 1 yaitu U, masuk ke tampungnya. Kemudian indeks kata kurang-kurang. Dia kurang lagi dari 1 dikurang 1 jadi 0. Dia cek lagi apakah 0 itu lebih besar sama dengan 0. Masih benar-benar karena ada sama dengannya atau pembanding sama dengan di sini. Maka dia cek lagi blok kodenya atau dia cetak lagi di tampungnya, dia tambahkan lagi di tampungnya yaitu kata J, yaitu kata indeks ke 0 yaitu J. Kemudian di sini indeks kurang-kurang. Yang tadinya 0 dikurang 1 jadi minus 1. Dia cek lagi kondisinya apakah minus 1 itu lebih besar daripada 0. Nah, itu sudah bernilai salah, maka while loopnya tidak akan dijalankan lagi. Yang bagian dalamnya atau blok kodenya tidak akan dijalankan lagi. Kemudian masuk ke codingan di bawahnya yaitu console log, panggil variabel kata, string panah sama dengan lebih besar, kemudian tampung, yaitu variabel yang menampung balik katanya. Nah, maka akan ditampilkannya di dalam console log-nya seperti di sebelah kanan di console log-nya. Nah, di sini pun kita juga sebenarnya bisa membuat fungsi balik katanya ini dalam sebuah function. Nah, contoh ya, kita buat function. Di sini kita buat saja variabelnya, kita hapus, kita buat function. Contoh namanya balik kata. Nah, kita buat parameternya, kita buat saja namanya kata. Nah, di sini kita ambil dari sini sampai sini, kita cut, masuk ke dalam. Saya rapikan dulu. Oke. Nah, berarti sini katanya, dia cek dulu parameternya apa nih katanya, atau kata yang ada di parameternya. Kemudian nanti dia cari panjangnya berapa. Nah, nanti panjangnya ini berdasarkan parameter string yang dia masukkan.
Nah, ini juga sama untuk indeks katanya. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan saja satu lagi, yaitu return, yaitu lempar hasil dari tampungnya. Kemudian kita tinggal buat jalankan console log. Oh ya, di sini kita buat lebih menarik tampilannya. Panah plus, kemudian plus, sini kata. Nah, yang ini tampung. Jadi hasilnya. Nah, ini sebelum dibalik. Ini sesudah dibalik katanya. Sini nanti tinggal balik kata. Kita tampung katanya apa. Sini saya buat just. Kemudian kita buat 3 contohnya, coding dan juga JavaScript. Kita save, kita coba jalankan. Oh ya, dan sebelum kita jalankan, di sini saya lupa kita harus console log dulu harusnya. Console.log. Kemudian ini kita tampung dalam kurung. Nah, sama dengan yang ini. Console.log. Dan yang terakhir yang ini. Console.log. Kita save, kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Dari just, dia dibalik katanya menjadi the switch, kemudian coding dibalik jadi seperti ini. Nah, JavaScript pun juga demikian, dia akan balik katanya. Oke. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang looping dalam tipe data string. Di video berikutnya kita akan coba belajar tentang array di dalam JavaScript-nya. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day.